Hai, selamat datang di Kurang Lebih. Buat kalian yang akan melakukan proses interview atau wawancara, kami akan bagikan 5 hal yang mungkin masuk di akal kalian. Semoga bisa membantu kalian semua. Jika kamu adalah seseorang yang sedang mencari pekerjaan sementara kamu telah melalui beberapa wawancara dan kamu belum mendapatkan kesempatan lolos di tahap pertama atau tahap kedua, maka kamu akan bertanya-tanya. Nah, video ini adalah untukmu. Hal ini berupa dasar dari wawancara yang mungkin belum kamu sadari. Tapi ini sangat penting untuk diterapkan di proses tahap wawancara kamu. Langsung deh, berikut 5 hal yang patut untuk kalian pahami. Jadi hal pertama yang dicari oleh hiring manager dan perekrut adalah kemampuan kamu untuk berkomunikasi. Apa yang diinginkan manajer dan perekrut dari kamu adalah jika kamu dapat membagikan pemikiran, perasaan, cerita, dan pengalaman kamu dengan mereka. Jika kamu dapat menyampaikan dan menjelaskan serta mengungkapkan bagaimana kamu akan cocok dengan pekerjaan itu dan apa yang dapat kamu lakukan untuk itu. Banyak pencari kerja tidak menganggap serius masalah ini. Kamu tahu proses wawancara hanyalah manajer yang menanyakan beberapa pertanyaan kepada kamu dan yang harus kamu lakukan hanyalah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi kamu harus ingat bahwa bagaimana kamu menjawab, bagaimana kamu menyampaikan jawaban kamu, bagaimana kamu menampilkan diri kamu, bagaimana hal itu beresonansi dengan pihak lain. Kecuali kamu memahami diri sendiri dari perspektif yang lebih dalam dan menguasai suara dan pilihan bahasa kamu tidak dapat menentukan apakah kamu benar-benar memiliki keterampilan komunikasi yang tepat yang dicari oleh perusahaan-perusahaan ini. Jadi, kunci untuk berkomunikasi secara efektif dalam wawancara kerja adalah memahami strategi yang tepat untuk menjawab pertanyaan wawancara. Kamu harus tahu apa strateginya. Karena itu akan membantu kamu mengembangkan jawaban kamu. Persiapan adalah kuncinya, dan kemudian kamu bisa mempraktikannya sebelum pergi ke wawancara. Jadi dipastikan, jika kamu tidak mengerti, jika kamu tidak memahami strateginya, dan jika kamu tidak mempraktikkan jawaban kamu sebelumnya, itu mungkin salah satu alasan utama kamu tidak melakukan wawancara dengan baik dan kamu kehilangan tawaran pekerjaan tersebut. Kedua, hal lain yang dicari oleh manajer dan perekrut dalam wawancara kerja adalah tingkat energi kamu. Sekarang, ketika saya mengatakan energi adalah banyak hal, itu berkaitan dengan tingkat energi fisik kamu, juga apa yang kamu jelaskan kepada mereka. Apakah kamu menggambarkan kepribadian yang positif, menarik, energik yang ramah, atau memancarkan seseorang yang gelisah dan cemas dengan tingkat stres yang tinggi karena depresi? Kamu harus benar-benar menyadari tingkat energi kamu. Sebagai contoh, ada mereka yang berpakaian bagus dan penampilan fisik yang menarik. Pada faktanya banyak manajer yang tidak menemukan hubungan saat proses interview. Mereka tidak benar-benar berusaha bersikap baik kepada manajer. Mereka tidak benar-benar menunjukkan bagaimana mereka bekerja. Walaupun mereka mungkin memiliki keterampilan di atas kertas. Mereka hanyalah akan menjadi kandidat pilihan kedua. Dibandingkan seseorang yang lebih menarik, lebih sosial, dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jelas. Dengan menatap mata manajer untuk memahami apa yang manajer katakan menunjukkan bahwa kamu mendengarkan pertanyaan yang manajer ajukan kepada kamu. Jika kamu merasa nyaman dengan wawancara tersebut, itu akan menggambarkanmu sebagai orang yang baik dan nyaman. Tetapi jika kamu benar-benar gugup, jangan panik. Kamu harus segera menyadari bahwa ini bukan kamu yang biasanya. Kamu harus segera mempelajari dirimu sendiri, menenangkan diri dan fokus sebelum wawancara. Jadi saat kamu datang, baik melalui video call atau secara langsung, kamu bisa benar-benar menjadi diri sendiri dan tetap ramah dan menarik. Hal ketiga yang diinginkan oleh manajer perekrutan dari kamu dalam wawancara adalah untuk mengetahui apakah kamu cocok untuk perusahaan dan budayanya. Kamu bisa melihatnya dari berbagai sudut. Kamu harus bisa merumuskan pekerja seperti apa yang mereka cari dan kepribadian seperti apa yang mereka inginkan.
Katakanlah kamu melamar posisi penjualan atau posisi keuangan. Ada dua kecocokan yang sangat berbeda untuk setiap peran, meskipun mereka mungkin berada di perusahaan yang sama. Berorientasi eksternal, baik hati, ekstrovert, menunjukkan bahwa berorientasi pada tujuan, seorang menggunakan tenaga tinggi dan berorientasi pada hasil, paling cocok untuk pekerjaan penjualan. Sedangkan seorang YG bekerja pada bidang keuangan adalah seorang YG lebih metodis, seorang YG bisa menampakkan bahwa mereka bisa mengikuti keadaan, seorang YG bisa menampakkan bahwa mereka bisa mengikuti prosedur. Kamu memahami itu merupakan dua kecocokan YG tidak sama, tapi tipe dua orang tadi bisa bekerja buat perusahaan YG sama. Jadi kamu bisa memulai dalam taraf apa YG cocok buat pekerjaan YG aku lamar. Sebagai saran cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui apa YG dihargai dan dinilai oleh perusahaan adalah dengan melihat situs web mereka, lihat foto-foto YG mereka ambil untuk karyawan mereka. Bisa juga melalui profil LinkedIn mereka dan identifikasi sendiri apa yang dapat kamu kumpulkan dan simpulkan dari kesamaan di antara karyawan yang berbeda. Jika sudah memahami seberapa cocok kamu di pekerjaan yang kamu lamar, selanjutnya benar-benar tergantung pada seberapa baik kamu dapat terhubung dengan manajer perekrutan saat proses wawancara. Tetapi jika kamu berinteraksi dan kamu tidak terhubung dengan manajer perekrut itu, mereka tidak mengerti kamu tidak mengerti mereka, maka kalian hanya ada di segmen yang berbeda dan kecocokannya kemungkinan besar tidak ada. Jika kamu ingin dapat mengupayakan hubungan itu, maka mereka akan merasa bahwa kami dapat membawa orang ini dan kamu akan dirasa cocok dengan anggota tim mereka yang lain. Karena kamu bergaul dengan mereka sama seperti mereka bergaul dengan anggota tim kami yang lain. Nomor 4. Yang diinginkan manajer dan perekrut dari kamu dalam wawancara adalah mengetahui bahwa kamu dapat melakukan pekerjaan itu. Pekerjaan ini terbuka karena suatu alasan, ada keterampilan tertentu, ada sejumlah beban kerja, ada tugas tertentu yang harus diselesaikan dan kamu berpotensi menjadi orang yang dapat memenuhi peran itu. Jadi ada nilai yang perlu ditambahkan ke perusahaan ini dan tugas kamu dalam wawancara adalah untuk menunjukkan bahwa kamu berharga. Keluhan umum yang sering terjadi adalah dari orang-orang yang tidak memiliki banyak pengalaman. Katakanlah kamu baru lulus sekolah atau kamu hanya memiliki pengalaman beberapa tahun. Atau pekerjaan yang ingin kamu lamar tidak persis terkait dengan pekerjaan yang kamu pegang dalam beberapa tahun terakhir dan kamu terus mengatakan saya tidak dipekerjakan karena saya tidak memiliki pengalaman dengan baik. Jika mereka memanggil kamu untuk wawancara maka kamu sudah cukup jauh. Masalah kamu bukan karena kamu tidak memiliki pengalaman, masalah kamu adalah kamu belum dapat menunjukkan nilai kamu dalam wawancara. Sehingga kamu belum dapat mengomunikasikan cerita kamu secara efektif, kamu belum dapat menunjukkan bagaimana keahlian kamu, bagaimana pengalaman apapun yang kamu miliki, pengetahuan apapun yang kamu peroleh di sekolah relevan dengan posisi tersebut. Jadi untuk kamu, bukan karena kurangnya pengalaman jika kamu mendapatkan wawancara dengan perusahaan ini, kamu harus dapat memberitahu mereka bagaimana kamu menunjukkan nilai kamu kepada mereka, bagaimana kamu akan bertekad menambah nilai diri, mampu melakukan apa yang diperlukan perusahaan, bersemangat untuk belajar. Nah, kamu perlu menunjukkan semua itu juga. Dan mereka perlu melihat dan merasakan bahwa kamu mampu. Jadi kamu perlu percaya diri yang cukup untuk melihat ke masa lalu kamu, untuk melihat apa yang telah saya lakukan, apa yang telah saya pelajari yang bahkan jauh relevan dengan pekerjaan ini. Semakin banyak yang dapat kamu lakukan, semakin banyak yang dapat kamu renungkan dan coba hubungkan poin per poin untuk mereka. Mereka akan merasa bahwa kamu memiliki potensi untuk dapat mengambil posisi ini. Manajer tidak ingin mendengar tentang orang yang tidak memiliki pengalaman. Mereka tidak akan bisa menilai tentang kamu. Jadi hubungkan poin per poin pengalaman kamu, cari tahu apa nilai kamu dan kemudian tunjukkan dalam wawancara. Akhirnya satu hal terakhir yang dicari oleh manajer perekrutan dari kamu dalam wawancara adalah mereka ingin tahu bahwa kamu benar-benar menginginkan pekerjaan ini. Seseorang dengan keterampilan komunikasi yang buruk, tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dan tidak cocok untuk pekerjaan yang dilamar bukanlah hal yang terburuk.
Hal yang paling buruk adalah seseorang yang menunjukkan bahwa dia tidak tertarik dengan posisi ini. Itu sangat mematikan langkah dan berakhirnya sudah proses wawancara Anda. Jika kamu tidak ingin bekerja di sana, jangan lamar dan hadir di wawancara, tetapi jika kamu ingin bekerja di sana, pastikan mereka tahu bahwa kamu sangat ingin bekerja di sana, pastikan kamu menunjukkan antusiasme dan kegembiraan kamu. Karena semakin kamu dapat menunjukkan bagaimana kamu dengan sengaja ingin menambah nilai, bagaimana kamu merasa bahwa kamu dapat bergabung dengan tim, bagaimana kamu merasa bahwa kamu cocok untuk semua peran, akan semakin meyakinkan manajer. Mereka merasa bahwa kamu cocok untuk perusahaan dan tim serta pekerjaan yang dimaksud. Jadi kamu hanya perlu ingat bahwa jangan mematikannya dengan tidak tertarik atau tidak menunjukkan minat atau bermain licik untuk mendapatkannya. Jika kamu melakukan semua hal itu, sayangnya itu tidak membuat kamu lebih menarik, itu akan membuat kamu kurang menarik. Semakin kamu berniat untuk terhubung dengan mereka, semakin tinggi peluang kamu untuk mendapatkan tawaran pekerjaan itu. Jadi begitulah, itulah 5 item yang dicari oleh manajer dan perekrut dari kamu ketika wawancara. Baiklah, jadi jika kamu menyukai video ini maka tolong berikan jempol ke atas, subscribe dan bagikan ini dengan teman-teman kamu. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.